Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin mengupdate hasil pencarian atau hasil pembelian besi tua kemarin. Jadi alhamdulillah lah teman-teman, dapatnya lumayan banyak. Barang sebanyak ini kalau nggak salah kemarin ya teman-teman, itu habisnya sekitar mungkin 500-an ribu. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, ini sepandek begini. Ini biasanya agak lebih mahal sedikit daripada seng, tapi di sepandek juga ada seng. Memang saya sekarang ambil semua, sepandek, seng, plastik itu saya ambil semua. Yang dulu agak males-males beli kalau barang-barang itu karena ringan, uangnya sedikit, dan juga makan tempat. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir ya, yang penting semuanya menjadi menghasilkan atau ada untungnya gitulah teman-teman, menghasilkan uang gitulah. Jadi semuanya diangkut. Karena kalau sekarang cuma mau fokus ke besi saja kayaknya agak susah. Mau dapat banyak itu agak susah. Kemudian ya seperti biasa teman-teman ya, bekas-bekas panci-panci begini. Sebenarnya ada agak banyak sih, tapi mungkin tertimbun. Nah, ini panci-panci begini juga kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan itu kan ini aluminium, kita nimbangnya itu belinya itu bercampur dengan besi, karena biasanya ada yang nimbang pancinya cuma 1 biji, jadi ya otomatis bercampur dengan besi karena yang berat itu biasa besinya. Jadi dari situlah kita biasanya mendapat keuntungan lebih ya teman-teman, karena nanti setelah kita menimbang ulang atau sampai di rumah kita pisah-pisahkan yang aluminium dengan yang besi itu. Nah, dari situ biasanya kita mendapat keuntungan yang lebih. Kemudian ada juga besi ya, besi jelas ya teman-teman. Ini yang di karung-karung ini sebenarnya besi bekas-bekas bengkel teman-teman, bekas las dan bekas alat-alat motor. Berbeda dengan bengkel, kalau bengkel itu biasanya dia sudah paham, jadi dia pisahkan memang aluminium dengan besi itu sudah dipisah-pisahkan. Jadi kita belinya ya beli yang dengan harga masing-masing, enggak harga campur dengan besi gitu. Biasanya kalau aluminium ya harganya beda, besi harganya beda, karena memang sama bengkel sudah dipisah-pisahkan. Kemudian ini juga ada gerobak sorong ya teman-teman. Gerobak sorong ini kemarin dulu itu adalah penjual pertama, jadi membeli itu yang pertama dapatnya ini teman-teman. Ada juga bekas-bekas kipas angin begini teman-teman ya. Kipas-kipas angin ini biasanya kan dia punya sepul ya teman. Biasanya dia ada yang tembaga gulungannya, ada juga yang aluminium. Jadi kita harus mengeceknya dulu. Kalau memang tembaga ya kita pisahkan. Kalau aluminium ya biarkan saja ditimbang sama besi kalau saya gitu, karena ya cuma sedikit sih. Kemarin kipas angin juga dapat lumayan agak banyak, mungkin 4 biji atau 5 biji. Nah, yang di sana juga satu sebagian. Selanjutnya yang jelas teman-teman ya, yang nggak pernah ketinggalan itu ya botol. Jadi botol itu bisa dibilang yang paling mudah dicari. Jadi setiap hari itu yang kalau botol itu bisa dibilang setiap hari dapat botol. Dan botol itu teman-teman seakan-akan menjadi ciri apa ya, penarik lah. Jadi kalau ada orang jual botol itu nggak lama biasanya nyusul juga dia ternyata punya besi gitu. Kalau kita nggak beli botol biasanya dia nggak manggil kita, jadi dia manggilnya itu nanyanya gitu, beli botol mas. Kalau kita bilang iya ya biasanya nggak lama, biasanya ada besinya ternyata yang keluar. Tapi kalau kita ditanya beli botol kita bilang enggak, ya udah lewat saja teman-teman, dia nggak jadi jual yang lainnya gitu.
Jadi botol ini memang uangnya sedikit, tapi untungnya juga lumayan, bisa sepertiganya dari modal. Dan harganya yang paling stabil, nggak pernah naik nggak pernah turun teman-teman. Berbeda dengan besi yang sekali turun sampai jauh, sampai sekarang nggak naik-naik gini. Ada juga plastik-plastik ya. Kalau plastik itu hanya pelengkap, biasanya karena dia punya besi terus ternyata ada plastiknya sedikit, ya nggak apa-apa ditimbang. Tapi aslinya kalau cuma plastik saja yang mau ditimbang itu biasanya saya masih malas-malas ngambil, karena plastik itu ya seperti ini teman-teman, makan tempat seperti ini dan ringan gitu. Nah ini kipas-kipas angin seperti ini sebenarnya mungkin kalau tukang servis masih bisa diperbaiki, tapi ini sepertinya kerusakannya sudah sangat lama, jadi kemungkinan besar ya paling saya timbang saja ini teman-teman. Dan kompor-kompor gas begini juga itu paling sering dapat teman-teman, karena memang setiap rumah ada kompornya, jadi mungkin rusaknya bergiliran gitu ya. Tapi kebanyakan yang ditimbang itu benar-benar sudah sangat rusak. Kompor gas juga biasa masih bisa dimanfaatkan perlengkapannya, seperti misalnya tempat dudukan wajan atau panci gitu. Kalau memang belum berkarat biasa masih ada yang minat. Dan juga dengan ini teman-teman ya, putarannya ini biasa kalau orang punya kompor ada yang hilang ininya, jadi biasa masih diambil. Tapi saya nggak jual gini, cuman saya kasih saja teman-teman. Ada juga di dalamnya itu yang kayak aluminium itu, yang pemati apinya juga itu. Kalau itu ya biasa yang ngambil tukang servis kompor. Jadi dia ngambil sendiri, nanti selesai baru ditunjukkan, baru saya kasih harga gitu. Nah yang di karung ini potongan-potongan mesin teman-teman, tapi masih mengandung besi. Bisa dibilang adalah Alma kotor. Alma kotor jelas harganya lebih murah daripada Alma bersih. Seperti blok motor yang Alma itu, terus panci gitu lebih mahal itu teman-teman. Nah yang di karung sebelahnya ini sebenarnya ini adalah Alma bersih, makanya dia bersanding dengan panci. Jadi nanti harus dipisah-pisahkan sebelum ditimbang, agar kita bisa menjual dengan harga tersendiri. Untuk ngerongsok itu saya berangkatnya biasanya sore teman-temannya, karena kalau ramenya tukang rongsok itu biasanya sore ya. Pokoknya setelah tengah hari berangkat sampai rumah itu hampir maghrib itulah teman-teman. Karena kalau pagi gini sebenarnya juga ada, tapi biasanya nanti kejauhan perginya, karena menelusuri jalan sampai jauh ternyata ramenya cuma sore, nanti pulangnya sampai rumah kemalaman gitu. Jadi saya milihnya setelah tengah hari baru keluar berangkat keliling. Makanya nggak terlalu jauh dari rumah, dan biasanya cuma habis bensin sekitar 2 liter saja sudah pulang lagi gitu. Tapi jangan dijadikan patokan ya teman-teman. Kalau memang pagi itu punya waktu yang kosong ya mendingan keliling dari pagi lah. Karena kalau pagi kan biasanya nimbang dulu ya, seperti itulah teman-teman. Karena saya nggak ngepul, saya cuma ngerongsok biasa. Jadi habis cari begini nanti langsung saya timbang di pengepul. Jadi saya nggak ngumpul di rumah. Makanya kalau pagi saya bongkar-bongkar ini dulu sama beres-beres. Kemudian setelah itu ternyata sudah tengah hari, akhirnya bisa berangkat itu setelah tengah hari gitu, setelah luhur lah gitulah. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Tetap semangat dalam mencari atau membeli rongsokan keliling, dan semoga kita bisa sukses bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya, serta share video ini agar bisa memberi motivasi atau semangat pada teman-teman dalam bekerja mencari rongsok seperti saya ini.
Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.